Shalom semuanya, saya lagi ada di Zandam. Saya mau sharing ke kalian hari ini tentang penyembahan. Pernah terpikirkan nggak kenapa penyembahannya Habel, persembahannya Habel, itu adalah penyembahan dia. Karena zaman dulu setiap orang menyembah Tuhan harus mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, itu adalah penyembahan. Kalau sekarang penyembahan kita mempersembahkan hati kita di atas mezbahnya Tuhan. Jadi kita membawa hati ketika memuji dan menyembah Tuhan. Itu arti dari penyembahan. Habel, kenapa penyembahannya diterima dan dipandang indah oleh Tuhan? Karena Habel seorang yang mencari tahu dahulu apa yang menyukakan hati Tuhan, sehingga ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan berkata, "Aku berkenan kepada persembahan engkau." Jadi kenapa Kain ditolak sebenarnya? Seharusnya ketika Kain ditolak, dia bisa bukannya malah iri hati dan membunuh Habel ya, tapi dia bisa berdoa, bertanya sama Tuhan dengan hubungan intim gitu ya. Karena zaman itu pun sebenarnya Tuhan masih berbicara gitu kepada manusia. Makanya Tuhan tanya kepada Kain, di mana Habel? Jadi Kain bisa tanya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh sukanya disembah persembahan yang seperti apa gitu. Tapi Kain tidak memilih untuk bertanya dan mencari tahu, dia malah membiarkan iblis mengambil alih pada saat itu. Pertama iblis mencobai dia dengan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, iri hati, tapi kemudian membuahkan dosa ketika Kain membunuh Habel. Jadi sebenarnya penyembahan itu yang terbaik yang bisa kita berikan adalah dengan mempersembahkan hati kita, teman-teman. Pada saat ini ya, pada zaman ini. Kalian ketika punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus akan tahu sendiri sebenarnya apa yang paling Tuhan sukai. Dari firman Tuhan pun dijelaskan bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan Tuhan mencari pembela-pembela yang benar atau pendebat-pendebat yang banyak gitu ya. Tidak, karena pada saat ini sebenarnya Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Karena seperti saya memberitakan firman saat ini, tapi sebenarnya yang paling Tuhan sukai itu adalah penyembahan kita, penyembahan saya gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah bentuk saya bersaksi untuk Tuhan, untuk nama Tuhan dikenal, kerajaannya diperlebar gitu ya. Tapi lebih dari itu yang saya tahu bahwa Tuhan sukai dari saya adalah penyembahan saya. Makanya ketika kita datang ke ibadah ya, kalau sekarang mungkin di sini udah nggak ada ibadah teman-teman, kita ibadahnya online. Itu pun kita tetap harus tahu bahwa yang Tuhan sukai itu adalah penyembahan kita. Setiap kali ibadah baru dimulai, kita nggak telat-telat gitu ya, atau kita nggak menyia-nyiakan dengan santainya waktu-waktu penyembahan. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan kita, menciptakan malaikat itu untuk menyembah Dia. Jadi bahkan makhluk lain seperti ikan, bunga, itu semua untuk menyembah Tuhan, dan Tuhan senang dengan penyembahan-penyembahan yang demikian gitu, yang dengan berbagainya karakter mereka dan karakter manusia-manusia ini kita menyembah Tuhan. Dan sebenarnya penyembahan itu juga sih seluruh hidup kita. Jadi 24 jam, cuman secara khusus kita ambil bagian untuk menyembah Tuhan karena Dia senang disembah dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang saya mau sharingkan juga tentang penyembahan Daud, seorang penyembah yang ketika dia belum jadi apa-apa dan hanya menggembalakan kambing domba, dia menciptakan banyak sekali mazmur, dan kita mempelajari mazmur Daud yang dibuat dalam satu kitab saat ini, itu ditulis oleh Daud sebagian dan oleh anak-anak Korah sebagian. Jadi Daud itu seorang yang sampai menjadi raja pun dia juga imam, dia menyembah Tuhan. Bahkan 7 kali satu hari dia menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu sesuatu yang mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Satu hal yang tidak bisa dia lakukan dalam segala sesuatu, dia bisa lakukan. Tapi satu yang dia nggak bisa adalah menyembah dirinya sendiri. Jadi Tuhan menciptakan malaikat-malaikat. Satu malaikat pemimpin dari semua malaikat yang khusus di bagian penyembah waktu itu adalah Lucifer, teman-teman. Dan karena dia merasa dia lebih tinggi daripada yang lain, karena dia adalah pemimpin dari penyembahan, dari penyembah waktu di surga ya. Jadi
Itulah yang membuat dia tinggi hati. Apa yang dilakukan Lucifer? Kemudian dia ingin menyamai Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan melempar Lucifer keluar dari surga bersama sepertiga pengikutnya, malaikat-malaikat lain yang jatuh gitu ya. Pada saat itu sebenarnya posisi tempat penyembahan itu kosong dan Tuhan menciptakan kita untuk menyembah. Jadi kita itu sebenarnya penyembahannya itu lebih didengar daripada malaikat, teman-teman. Kenapa? Karena kita itu ditebus oleh Tuhan. Dan setiap orang yang ditebus oleh Tuhan ketika menyembah Dia, wah itu luar biasa banget buat Tuhan. Karena kita orang-orang yang dapat memanggil ya Aba, ya Bapa, dan penebusan yang Tuhan kerjakan buat kita, darah Yesus yang tercurah buat kita, proteksi-proteksi yang kita terima, dan banyak janji-janji Tuhan lainnya yang kita terima. Kemudian kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa aja. Alkitab katakan kita dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Malaikat enggak, teman-teman. Dan itu tuh suatu berkat, itu suatu karunia yang enggak ada tandingannya gitu. Dan itu aja cukup untuk kita memuji dan menyembah Dia. Itu adalah alasan untuk kita dapat mengangkat hati dengan ucapan syukur, mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat baik, dan kata-kata lainnya, mazmur-mazmur lain yang keluar dari hati kita. Jadi sebenarnya penyembahan itu bukan lagu, bukan nyanyian, tapi spirit yang engkau bawa, roh yang engkau bawa di dalam penyembahanmu. Roh ucapan syukur, roh ucapan terima kasih, roh ucapan berserah, roh berharap, roh bergantung kepada Tuhan. Jadi itulah mengapa ketika kita menyembah Tuhan itu baik buat kita juga. Karena kita semakin diubahkan menjadi serupa seperti siapa yang kita sembah. Dan di dunia ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nggak cuman di dunia ini ya, dengan yang banyaknya kepercayaan dan agama, mereka menyembah berhala mungkin atau menyembah hal lain. Tapi kesini-kesininya juga anak Tuhan yang udah percaya Yesus juga nggak tahu arti penyembahan itu apa. Sehingga mereka mungkin masih hidup tanpa sadar gitu ya. Melalui hari-hari tanpa ucapan syukur, tanpa menyembah Tuhan, tanpa menyediakan waktu khusus di mana Tuhan dieluk-elukan di situ, di mana Tuhan disanjung tinggi di situ. Mulailah harimu dengan menyembah Tuhan, mulailah harimu dengan mengucap syukur atas segala berkat di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena ketika Dia suka dengan seseorang, Dia akan memberkati engkau. Tapi kita nggak mencari berkatnya Tuhan aja, lalu kemudian kita lupa sama sumbernya. Tapi kita mengutamakan apa yang sumbernya sukai, dan yang Tuhan sukai itu adalah penyembahan. Penyembahan yang datang dari hati yang tulus, memang karena kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan, ucapan syukur tadi, terima kasih tadi, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang sudah berbuat baik, Dia layak menerima setiap penyembahan kita. Itu tujuan hidup termulia anak-anak Tuhan hidup di dunia ini, teman-teman. Dan satu alasan yang tidak mungkin gitu ya, kenapa Tuhan ciptakan penyembahan, dan sementara itu yang akan kita lakukan setiap hari di surga. Dan kalau sebagian orang merasa penyembahan itu membosankan, bayangkan berarti penyembahan di surga nanti membosankan. Enggak dong. Saya mengalami sendiri ketika awal-awal menyembah Tuhan, emang rasanya kayak biasa gitu ya. Tapi begitu kita ketemu dengan Roh Kudus, satu pribadi yang bekerja, dan itu tuh memang melalui proses ya teman-teman, untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Kita masuk ke pelataran dulu, lagu-lagu pujian yang mungkin kitanya belum ngerasain apa-apa. Lebih dalam lagi dengan iman masuk ke dalam ruang kudus, lebih dalam lagi masuklah ke ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan sendiri di dalam rohnya yang kudus, dan itu yang membuat kita menjadi secara pribadi, teman-teman. Kalau udah ketemu secara pribadi itu tuh siapapun bisa diubahkan gitu loh. Dan bahkan roh jahat atau apapun bisa keluar. Makanya kalau ada orang manifestasi ketika dia menyembah Tuhan, itu sebenarnya karena Roh Kudus mau bekerja di dalam dirinya dan membersihkan semua-muanya. Membersihkan luka-luka batin, membersihkan kepahitan-kepahitan atau apa yang pernah dia pegang zaman dulu, atau mungkin dari leluhurnya, nenek moyangnya pernah punya roh tertentu, sehingga itu semua dibersihkan sama Roh Kudus gitu. Dan terus dilanjutkan penyembahan setiap hari. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita serupa dengan Tuhan yang kita sembah, semakin kita diubahkan. Jadi sebenarnya penyembahan itu mengubahkan kita. Ini yang kalau saya alami ya, selain firman Tuhan yang memperbaharui akal budi, tapi penyembahan itu memperbaharui hati yang di dalam roh,
spirit yang lebih dalam lagi dari sekedar karakter, teman-teman, dari sekedar yang kita sebut karakter yang dimulai dari kebiasaan dan kebiasaan. Tapi kalau roh yang di dalam yang diubahkan itu beda. Itu nanti keluarnya Anda merasa Anda orang yang berbeda karena nggak menyimpan sampah-sampah kepahitan, luka batin lagi di dalam. Karena Anda penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dan roh Tuhan bekerja di dalam Anda. Jadi itu yang akan kita lakukan di surga, dan nggak mungkin Tuhan menciptakan suatu kegiatan yang membosankan di surga. Ya, karena dari sini aja, dari ketika kita udah masuk ke ruang Maha Kudus tadi, di dunia ini kita bergaul intim dengan Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus tadi, kita menikmati. Saya sangat menikmati setiap kali penyembahan. Nggak pernah merasa kelamaan. Kalau awal-awal dulu iya, tapi begitu udah tahu, oh ternyata ada tempat rahasia di sana, ada tempat rahasia di sana, di mana saya menemukan air yang mengalir, yang ketika saya menyembah Tuhan, saya seperti minum air, dipuaskan, dahaga yang tadinya haus gitu ya, dipuaskan gitu, dan yang tadinya lapar dikenyangkan di dalam hadirat Tuhan. Itu juga kenapa kadang orang di dalam hadirat Tuhan bisa sembuh, ada mujizat terjadi, ada miracle happen, karena karena hadirat Tuhan itu, ruang Maha Kudusnya itu adalah tempat di mana Dia hadir, dan kehadiran Tuhan itu membereskan segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu. Itu aja yang saya mau sharingkan ke kalian. Saya rindu kalian juga mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kalian, penyembahan untuk Tuhan dari hati yang tulus, karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.